Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kami dari bagian perekonomian pembangunan mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami dari LPPL Radio Tuntung Pandang, Pak ya. Oke. Kami dari bagian perekonomian pembangunan hari ini ingin melaksanakan sosialisasi atau memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Tanah Laut khususnya terkait dengan kegiatan KUR dan program Gapura Karomah di Kabupaten Tanah Laut, Pak. Jadi kenapa KUR seperti itu, Pak? Itu adalah merupakan paket kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan sektor real dan pemberdayaan UKMK. Jadi dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi seperti itu, Pak. Terus kemudian kebijakan pengembangan dan permainan UMKMK itu mencakup peningkatan akses kepada sumber pembiayaan, pengembangan kewirausahaan, terus juga peningkatan pasar produk UMKMK. Sampai saat ini di Kabupaten Tanah Laut itu sudah disalurkan sebanyak realisasinya sampai dengan di November 2019, Pak, berdasarkan SIKP itu berjumlah 270.200.100 rupiah, Pak. Jadi rinciannya itu ada KUR untuk mikro, KUR untuk KUR kecil dan juga untuk KUR ultra mikro seperti itu. Sedangkan untuk sektor usahanya itu ada bermacam-macam: pertanian, perkebunan dan kehutanan, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran dan lain sebagainya, Pak. Di Kabupaten Tanah Laut itu kita syukur alhamdulillah pada sampai saat ini sangat terasa sekali kepada usaha-usaha mikro yang kepada usaha masyarakat karena mendapatkan penyaluran kredit dari KUR ini. Demikian juga untuk Gapura Karomah. Gapura Karomah itu adalah Sebentar Bu, kita untuk di KUR dulu Bu. KUR dulu ya, Pak ya. Untuk nasabahnya berapa orang Bu? Nasabah KUR semuanya, jumlahnya berbagai sektor tadi ya. Dari semua sampai dengan bulan Desember ini gitu ya, Pak ya, ada 8.376 nasabah, Pak. Bukan main ya. Iya, Pak. 8.376 nasabah kreditor, bukan main ya. Iya, Pak. Jadi memang sangat membantu sekali kan geliat ekonomi Kabupaten Tanah Laut ya. Pak. Lebih-lebih di tengah mewabahnya pandemi ini ya. Iya, benar sekali. Bung Iwan, barangkali ada hal-hal yang ditanyakan sebentar. Ya silakan kita kita ke tahapan Gapura Karomah dulu, setelah itu nanti baru kita bincang-bincang lebih lanjut, Bu. Oke, siap, Pak. Iya. Kita lanjutkan ke mungkin langsung ke Gapura Karomah pula. Karomah ya, Pak ya. Sampai saat ini dana investasi daerah yang sudah kita berikan pada untuk pembiayaan pinjaman modal usaha itu sebesar 20 miliar rupiah, Pak, dari Kabupaten Tanah Laut. Dari Pemda kita. Terus kemudian diberikan kepada sebanyak 2.243 orang. Banyak sekali Bu ya, jumlah orangnya. Terus ada 285 kelompok, Pak, yang memanfaatkan. 285 kelompok Bu ya. Iya, itu ada permohonan kreditnya, Pak. Terus realisasinya, Pak, sampai saat ini itu adalah berjumlah ada dari plafon awal itu ada 8.413.500.000 rupiah, Pak. Saya ulangi, 8.413.500.000 rupiah, Pak. Iya.
Jadi seperti itu. Itu untuk tahap awal Bu ya. Tahap awal Pak, plafon awalnya. Kemudian adakah, karena kita seingat kita ini di launching atau di geber atau diresmikan Pak Bupati Tanah Laut untuk Gapura Karomah ini pada tanggal 21 Oktober 2019 di tengah April pagi kemarin itu sebelum kita wabah COVID-19. Namun Pak Bupati berjanji untuk menggelontorkan dana lebih awal untuk modal awal tahun 2019 itu ada untuk tahun 2020 itu 10 M kalau nggak salah. Yes. Kemudian untuk 2001 itu ada 22,5 M. Karena ini merupakan realisasi dari janji-janji beliau, visi dan misi ketika beliau kampanye pilkada kemarin ya. Kemudian bagaimana konkretnya sudah yang dirasakan masyarakat Bu, ekonomi masyarakat dengan Gapura Karomah ini Bu? Seperti ini Pak, kami dari bagian perekonomian pembangunan itu bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ekonomi Indonesia Banjarmasin. Kami melakukan semacam survei seperti itu Pak. Jadi pada bulan Desember ini hasil survei kami akan kami rilis ya Pak terkait dengan tingkat keberhasilan gitu. Jadi sebelum dan sesudah Bu barangkali Bu ya. Seperti itu. Jadi nanti kita akan bersama-sama mengetahui Pak. Tapi dalam pada poinnya intinya seperti itu. Banyak warga masyarakat yang menjadi debitur itu itu sudah meminta untuk mengajukan kembali. Jadi menurut kami pada kesimpulan awal seperti itu ya Pak ya. Kami yakin bahwa program ini benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat di bidang ekonomi. Karena memang sangat terbantu sekali Pak dibandingkan dengan plafon yang lain misalnya. Gapura Karomah kan tanpa bunga, itu yang paling utamanya dan itu sangat membantu sekali untuk masyarakat kecil seperti itu Pak. Kemudian ini kita mohon maaf Bu ya, barangkali hal-hal yang sedikit ekstrim ini kita baca di medsos itu ada beberapa masyarakat atau kelompok yang juga sampai 2-3 bulan mengajukan sampai sekarang kok belum ada yang cair gitu. Apa di mana barangkali kendalanya Bu? Iya Pak, kami Pak paham gitu ya dan sudah sampai informasinya ke kami seperti itu. Tetapi juga harus diingat bahwa walaupun program Gapura Karomah ini niatnya Pak Bupati itu memang bagus ya Pak ya. Tetapi itu kan tetap harus dilindungi dengan harus menyesuaikan dengan aturan peraturan yang berlaku di perbankan karena sebagai pelaksana penyaluran kredit ini itu adalah PT Bank PPR Tanah Laut dan itu Pak di bawah aturan perbankan seperti itu. Jadi walaupun kita inginnya memberikan tetapi tetap harus persyaratannya tidak memenuhi yang dipersyaratkan oleh bank ya. Tapi kami yakin kalau memang yang bersangkutan ingin supaya mengajukan tetap ingin mengajukan pasti dicarikan jalan keluarnya silakan saja misalnya nanti ada kelompok atau warga masyarakat yang memang tetap ingin untuk menjadi debitur di program ini kami persilakan untuk dapat menghubungi lagi ke PT BPR Pak. Jangan bosan-bosan ya apa kendalanya apa yang menjadi kurangnya seperti itu Pak. Iya bukan main ya. Bung Adis barangkali ada yang ditambahkan? Ya, terima kasih Pak atas waktunya, mungkin menambahkan sedikit Pak ya. Apalagi kemarin memang di medsos ada yang lama gitu. Betul. 3 bulan ya. Oke. Ya pertama memang di sini karena animo masyarakat yang tinggi ya Pak ya terhadap kredit Gapura Karomah kemarin ini. Jadi itu data-data yang tiap SKPD kan teknisnya mereka mengajukan ke SKPD teknisnya itu. Nah, di situ memang prosesnya karena di sini tanpa agunan dan tanpa bunga, jadi mekanisme perbankan tuh memang dijalankan secara ketat Pak. Karena di sini tanggung jawab dari perbankan juga untuk mengembalikan ini kan ke kas daerah ya. Jadi karena itu kebanyakan yang mengajukan, jadi ya memang bisa dikatakan proses agak lambat sedikit. Terus juga
adanya kekurangan persyaratan itu juga menjadikan proses agak lambat gitu Pak. Ya. Terus juga kemarin setelah kita memasuki masa pandemi ini juga ada memang beberapa yang usaha yang di hold dulu untuk dibiayai, gitu. Karena kan kemarin ya kita terasa semua perbankan sampai ya kembali lagi kur juga terasa imbasnya Pak dari situ. Jadi ya untuk sekarang ini sudah ya kita masuki new normal, insya Allah prosesnya lagi kita genjot kembali dari pihak BPR juga sudah siap kembali untuk yaitu kembali nanti yang masih belum direalisasikan kreditnya bisa dihubungi kembali dan akan kita pelajari kembali kali untuk persyaratan-persyaratan dibantu supaya mereka bisa juga menikmati kredit tanpa agunan dan tanpa bunga. Iya betul Pak, gitu Pak. Iya. Ya, dan teknisnya juga banyak yang menanyakan masih ya dari beberapa warga masyarakat, banyak yang belum tahu teknisnya. Kadang juga ada informasinya bahwa dari harus ada di pemberitahuan dari Diskopdak dulu untuk para UKM. Jadi banyak yang simpang siur kabar jadi ada beberapa walaupun sudah banyak yang tahu ya dengan Gapura Karomah ini, namun masih ada beberapa yang bertanya-tanya, ada yang harus kolektif dulu mungkin di atau pribadi dan sebagainya, atau ada juga di bawah kalau dari pertanian gimana tuh Ibu atau Pak Aris nih? Dipilah-pilah seperti itu ya, bidang usaha mereka ini apa harus melalui sakre yang membidangi begitu. Nanti Bung Aris nanti akan menjelaskan detailnya. Saya seperti ini Pak, jadi kenapa memang sepertinya ribet ya, ribet seperti itu ya, agak sulit. Ya itu tadi karena pertama kita harus sesuai dengan aturan di perbankan. Kita juga udah harus melakukan mitigasi resiko terhadap itu karena tanpa bunga seperti itu Pak, dan dengan agunan ringan seperti itu. Jadi mau tidak mau ya orangnya yang kita benar-benar screening tapi ini terbuka untuk semua Pak. Kita juga melakukan sosialisasi inten pada setiap kegiatan yang ada di, misalnya ada kegiatan pasar murah, terus juga ada Manunggal Tuntung Pandan, kami juga hadir di sana. Terus kalau misalnya ada kemarin itu ada desa berciri khas, kami pokoknya semua kegiatan yang ada kegiatan desa kita sosialisasi ke sana. Ya kami harapkan dengan adanya kami hadir di sana, masyarakat yang memang ingin untuk menjadi debitur itu bisa memanfaatkan pada saat itu untuk meminta informasi yang benar yang lebih lengkap supaya mereka mengajukan tidak berbulik lagi. Jadi nanti supaya tidak di medsos Pak, silakan saja untuk menghubungi kepada dinas instansi yang terkait dengan itu, misalnya untuk sektor pertanian itu di dinas perikanan, semuanya Pak kita libatkan. Kalau perdagangan itu dengan dinas perdagangan. Silakan Bung Aris. Tambahannya Pak. Bung Aris silakan. Oke, terima kasih Pak. Untuk teknis ya Pak ya. Itu pertama sih untuk Gapura Karomah ini yang pasti kelompok Pak. Dia kelompok untuk kelompok tani, kelompok ternak atau kelompok pedagang itu. Yang pertama itu. Terus kedua mereka itu nanti kan dapat rekomendasi dari dinas teknis teknis yang dari pertanian kan pertanian kan ada itu juga pendamping petani dinas peternakan pasti juga, perdagangan ada dapat rekomendasi dari dinas perdagangan dan koperasi. Nah itu kan teknis untuk syaratnya itu masuk ke dinas teknis dulu. Nah, untuk direkap dan diajukan ke BPR. Selain ke BPR pertama juga nanti mereka oleh pendamping kelompok tani atau pendamping di bidang peternakan itu mereka akan melakukan verifikasi awal. Ternyata kelompok ini memang bagus atau nah ini layak. Nah itu nanti persyaratan mereka
diajukan ke DPR. Oh, jadi intensitas tadi itu semacam survei juga dulu balik ya. Dengan kelompok taninya misalnya di kandangan lama yang mengajukan, kemudian jadi dari intensitas nanti akan survei dulu ya, layak apa enggak dibantu nih. Oh iya begitu. Sebenarnya memang layak atau tidaknya nanti yang menentukan di DPR, Pak. Yang jelas sih memang dia usahanya ada. Iya. Misalkan dia punya kandang atau punya lahan pertanian itu prospeknya dia bagus misalnya. Gitu. Nah, nanti persyaratan itu kan dibawa ke DPR. Nah, DPR di situ mereka melakukan cross check data dulu, Pak. Dalam dulu namanya BE checking, sekarang kan namanya sistem informasi layanan kredit gitu. Nah, jadi di situ kadang Pak yang ada miss-nya. Ternyata debitur yang mengajukan ini dia dulu pernah ada kredit macet di ada catatan hitam juga di lembaga juga boleh ada kredit macet, jadi harus cek dulu. Nah itu nanti dikembalikan lagi oleh ke dinas. Untuk permintaan sistem itu kan dari DPR nih ke Bank Indonesia Pak, sama OJK sekarang Pak. OJK yang pegang. Nah otoritas jasa kalau masuk itu 100 atau 200 tentunya itu memerlukan waktu. Kalau itu sudah clean and clear, baru nanti dari pihak DPR survei kelayakan lagi ke debiturnya langsung ke kelompok. Jadi prosesnya agak lama seperti itu. Betul. Besaran kreditnya berapa sih untuk kelompok tuh, paling minimal dan maksimal? Kalau untuk Gapura Karomah dikembalikan ke debitur, calon debiturnya Pak. Oh gitu. Kan ada sampai dengan 5 juta. Nah itu terus 5 juta sampai dengan 15 juta. 15 juta. Iya itu. Di situ ada beda sedikit Pak. Kalau memang tetap tanpa bunga. Kalau sampai 5 juta kan tanpa bunga, tanpa biaya administrasi. Terus untuk 5 juta sampai 15 itu tanpa bunga, cuma ada biaya administrasi. Oh iya untuk asuransinya. Iya jangan sebenarnya terlalu manja. Iya. Gitu, apakah bisa dikatakan juga yang ditangani oleh BPR ini semacam kredit bergulir? Enggak, bukan seperti itu Pak, karena kita kan disediakan pembiayaan dan sudah. Jadi bukan itu juga yang dipinjamkan yang bukan kredit bergulir itu uangnya kita gitu ya, ditaruh di situ. Maksud kita nih untuk supaya kita langsung kan kalau Pemda langsung menyalurkan masyarakat kan nggak bisa. Betul. Jadi sebagai lembaga penyalurnya ya kita gunakan DPR seperti itu Pak. Jadi modal sekarang untuk 2020 sampai 2021 yang akan datang sudah berapa digelontorkan untuk modal? Kita sudah memberikan itu 20 miliar. 20 M sudah ya, luar biasa ya. Karena masa pandemi ini Pak, kan kita agak sedikit mencit lah. Terus kita juga melakukan itu lebih wanti-wanti ya. Kemarin juga yang Gapura Karomah ini kita dapat sampaikan pada saat kita mengalami pandemi ini, kita juga melakukan relaksasi kredit. Jadi dia tidak membayar sampai dengan 1 tahun. Oh 1 tahun, alhamdulillah. Jadi dengan waktu sudah tidak pakai bunga, terus diberikan relaksasi lagi. Tetapi kalau tidak salah itu Pak, banyak dari debitur Gapura Karomah nggak memanfaatkan malah Pak. Tetap lancar, alhamdulillah. Artinya usaha mereka itu sudah rutin jalan. Walaupun masa pandemi, tapi untuk yang tidak berpengaruh bagi mereka Bu ya. Itu bisa cerminan kita Bu. Tinggi. Jadi untuk yang pertanian, perkebunan dan juga untuk peternakan itu nggak masalah Pak. Agak sedikit jadi kendala itu ya di sektor perdagangan Pak itu Pak. Jadi kemarin ada beberapa debitur kita yang mengajukan untuk meminta relaksasi Pak. Jadi tapi tidak semuanya seperti itu Pak. Ada yang kalau tidak salah ada 239 orang ya yang meminta. Tapi waktunya tidak setahun Pak. Dia minta ada yang 2 bulan. Oh gitu, ringan sekali ya, masih nasional gitu Bu ya. Jadi nggak ada yang sampai setahun bisa ditangguhkan seperti itu. Masih itikat baik Bu ya. Jadi ya mungkin nanti untuk kedepannya mungkin itu jadi menjadi penilaian juga bagi kita bahwa kita sudah sehat gitu Bu ya. Gapura Karomah kita sehat sudah, iya bukan main. Beliau barangkali ada yang ditanyakan
Iya memang ya, sebenarnya mungkin Gapura Karomah ini salah satu juga untuk membelajarkan untuk masyarakat untuk orang lain ya, ya dan memanfaatkan uang pinjaman. Iya, untuk bisa mungkin belajar ke bank konvensional. Ya, bahwa seperti itulah untuk melaksanakan untuk cara memanfaatkan pinjamannya. Jangan begitu pinjam rasa mendapat, begitu bayar saya rasa keberatan. Iya. Benar sekali Bu Iwan itu ya. Kalau misalnya ini kan kalau misalnya untuk yang Gapura Karomah itu kan memang untuk yang mikro banget. Iya. Nanti kalau dia sudah sudah lulus di sana pembelajaran nanti kalau sudah memang dia bagus terus sudah di kemandiriannya sudah kita bagus, bisa pinjam ke bank konvensional ya, kur dulu baru kur parkir. Nanti kalau sudah dikur itu kan kur itu kan kalau misalnya dia bagus itu kan plafonnya sampai 500 juta. Betul sampai 500 juta usaha besar itu. Kalau misalnya belajar yang untuk yang kecil dulu ya pakai Gapura Karomah. Jadi nanti otomatis nanti akan direkomendasi oleh Gapura Karomah oleh BPR ya. Lagu dulu satu, kita lagu satu dulu barangkali. Dan karena Tubrang Event masih di program acara Tanah Laut Menyapa bersama bagian perekonomian ya dan pembangunan sektor tanah laut, dan hari ini ada Ibu gantiannya juga Bapak Aris ya, dan mungkin kita kekur ya. Untuk informasi dulu tentang pasar murah yang lagi di ini beberapa saat yang lalu dan sampai sekarang barangkali silakan informasinya. Karena kita melihat kalau maaf yang terakhir ini di Pertasi Kencana ini kayaknya dengan pemukiman masyarakat ya. Jadi kita khawatirkan nanti yang banyak belanja ini hanya PNS. Ya barangkali bisa dijelaskan. Tidak Pak. Itu kita sebelumnya sudah lewat Dinas Koperasi Perdagangan itu teman-teman dari Dinas Koperasi Perdagangan itu sudah keliling dari semua kecamatan. Jadi kita sudah dari ujung Bati-Bati sampai ke Kintab Pak, sudah kita keliling semua. Jadi apa namanya yang ke Pertasi ini udah yang paling terakhir. Ya. Mitranya siapa aja untuk mitranya itu dari Bulog, terus dari Dinas binaan dari Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan, terus juga dari Indomaret, UMKM juga Pak. Semuanya kita undang untuk ikut serta Indofood kalau kada salah ya Rip ya. Nah itu Pak. Silakan Pak di akhir waktu kita barangkali pada himbauan kepada masyarakat tentang Gapura, tentang yang tadi persyaratan mereka tidak lengkap, tentang ada proses dan lain sebagainya. Silakan Pak. Kami menghimbau kepada masyarakat saat ini agar memanfaatkan program yang ada yang sudah ada digelontorkan oleh pemerintah, baik dari pemerintah pusat melalui KUR Kredit Usaha Rakyat maupun dari pemerintah daerah sendiri Kabupaten Tanah Laut melalui program Gapura Karomah. Apabila Bapak Ibu kelompok masyarakat yang ada mempunyai kesulitan dalam untuk menjadi nasabah, meminta untuk menjadi nasabah dari program-program ini, kami persilahkan Pak untuk dapat menghubungi kami, boleh di bagian perekonomian pembangunan. Kami terbuka untuk menerima Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya boleh meminta informasi juga dari instansi teknis terkait juga bisa, dari Dinas Pertanian, Perkebunan, terus juga Perindak, dari Perikanan dan Peternakan. Itu terbuka semua Pak untuk kegiatan program Gapura Karomah ini. Jadi sepertinya ya untuk masyarakat Tanah Laut ini untuk generasi mudanya terutama untuk kesempatan menganggur itu tidak ada ya, dengan berbagai program pemerintah yang memberikan kemudahan, misalnya tenaga kerja dan sebagainya tapi hanya keinginan aja apalagi Pak, niat dan tekad jaga untuk berhidup lebih baik ke depannya. Silakan Bung Haris. Iya, terima kasih Pak. Mungkin nambahkan sedikit untuk masyarakat Tanah Laut ya, khususnya anak-anak muda yang sekarang kita untuk memanfaatkan apa kata orang itu jadi
karyawan itu memang kesempatannya terbatas. Jadi kita niatkan untuk menjadi wirausaha, manfaatkan kesempatan yang lain yang lebih menguntungkan. Iya betul Pak. Kita fasilitas pembiayaan permodalan lengkap sebenarnya. Iya. Mulai dari Gapura Karoma, terus dapur, ada bank konvensional. Iya betul. Untuk KUR Pak sekarang pemerintah itu ada namanya KUR ultramikro juga. Jadi sampai 500 jutaan KUR untuk KUR ini kan ada 3 Pak, ultramikro sampai dengan 10 juta, mikro 10 sampai 50, nah, di atas 50 itu KUR kecil. Ya itu murni untuk yang KUR ultramikro tanpa jaminan, masih ada bunga 6%. Jadi kita itu ada di penggadaiannya Mas Aris, penyalurannya. Oh ya itu Bu, ada di untuk penyalurnya untuk KUR di Tanah Laut ini ada Bank Kalsel, ada Bank BRI, Bank Mandiri. Semua BNI, semua bank itu. Nah itu ada di situ manfaatkanlah, jangan ragu-ragu untuk ke bank itu. Untuk tahun 2020 tadi itu berapa yang disediakan untuk dana KUR itu, berapa ratus M ya? Untuk target Pak, karena KUR ini kan dari pusat, itu target masing-masing perbankan. Perbankan masing-masing, bukan global ya. Tidak. Kalau kita memang dari pemerintah daerah sendiri, memang untuk menargetkan di 2020 ini kita bisa mencapai 270 miliar Pak. 270 miliar. Kenapa segitu kita taruh angka di situ? Karena waktu 2019 itu memang total penyaluran kita 274 miliar. Cuman karena ada pandemi ini, kemarin kita agak revisi sedikit target. Cuma alhamdulillah di November kita sudah 271 miliar. Jadi tercapai semuanya sudah hampir 100% ya. Justru itu perbandingannya kita November 2019 dengan November 2020 kita meningkat Pak. Di 3 bulan terakhir ini kredit meningkat untuk penyaluran KUR ini. Artinya ekonomi di Tanah Laut ini kembali meningkat kembali. Bukan main, alhamdulillah. Dengan semua sektor itu ya. Semua Apakah ada target sektor usaha yang dari realisasi KUR ini? Selama KUR dan Gapura ini yang kita gelontorkan ini, barangkali bidang usaha yang dominan itu apa ya untuk Tanah Laut ya? Untuk bidang usaha Pak, kita memang linear dari pusat Pak. Untuk KUR Gapura Karoma memang diutamakan itu yang sektor produksi. Sektor produksi. Yang real Pak. Yang real ya. Yang kedua pasti perdagangan Pak. Jadi memang kalau KUR ini targetnya yang utama itu di atas 50% itu untuk sektor produksi. Jadi itu memang alhamdulillah kita tercapai. Di Gapura Karoma juga yang lumayan banyak itu produksi pertanian, perikanan yang lainnya. Seperti itu, kita linear dari pusat memang ditekankan seperti itu Pak. Barangkali nanti kapan-kapan kita undang lagi bagian ekonomi Setda ini ya. Mohon dihadirkan juga nanti nasabah KUR dan nasabah Gapura Karoma ya, supaya ngomong ini bukan hanya kita, tapi juga dibuktikan oleh suara-suara mereka ya. Jadi apa namanya, masyarakat itu percaya, oh memang berhasil ini luar biasa Gapura Karoma dan KUR di Tanah Laut. Pak, silakan diundang kalau kami. Iya. Karena kita juga Pak, tahun itu pasti monet debitur. Betul. Kita dari tukang pentol itu sampai yang orang pengusaha sawit Pak. Tim Monip ini siapa-siapa aja yang tergabung ya? Tim Monip biasanya kita dari bagian ekonomi sama dari KPPN ya? Iya. Oh alhamdulillah. Kita memang itu seperti Bapak, kita harus lihat sendiri ke lapangan. Iya. Jangan hanya jadi mahabar berita saja ya. Betul. Iya. Ya, waktu juga barangkali yang membatasi kita, silakan Bung Iwan. Ya, dan tentunya juga luar biasa pembicaraan kita pada pagi hari ini ya, dan tentunya buat masyarakat Tanah Laut manfaatkan KUR dan Gapura Karoma dengan sebaik-baiknya supaya jangan ada lagi tingkat pengangguran di Tanah Laut. Iya, benar-benar ini sebagai peningkatan usaha mereka betul. Yang mungkin ke bank-bank lain belum bisa dan yang rasanya untuk 0% ini di Indonesia hanya Tanah Laut barangkali ya. Iya, luar biasa. Dan juga bisa kredit kecil, 1 juta 2 juta bisa. Kalau bank lain pun nggak bisa. Iya. Untuk itu. Kalau dulu yang namanya jangan cantak ulak ya. Iya.
Iya, terima kasih buat bagian perekonomian dan juga Pak Aris Apriyadi yang sudah berhadir di studio Radio Temperang FM, dan kita bisa bersua lagi nantinya dengan menghadirkan kata Bapak Ismail dengan antusiasme mereka penikmat itu loh ya. Iya. Kami tunggu Pak undangannya. Ya, terima kasih, dan waktu juga yang membahas kita di setelah penyapa dan saya AS Maulana sekali terima kasih kepada bagian ekonomi. Sukses buat Bapak. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.